Halo Sobat Aspirasi, kembali lagi ya di podcast Aspirasi barengan sama Rosita Alia di sini. Nah, kali ini kita ngomongin yang merepet-repet relate banget gitu ya dengan kehidupan kita saat ini di tengah ekonomi yang wah, gimana kita bilangnya, menantang gitu ya. Pastinya seorang mahasiswa itu bakal ngerasa ya nggak cuma mahasiswa aja sih, masyarakat semuanya juga berasa biaya hidup itu makin naik gitu. Semua makin mahal dan kayak uang 100 itu kayak udah nggak ada apa-apanya gitu. Apalagi buat mahasiswa ya, pemirsa, Sobat Aspirasi. Jadi di sini kita bakal membahas sesuatu yang relate dan menantang gitu. Gimana kita bisa survive kuliah di tengah inflasi di dunia ini gitu Sobat Aspirasi. Tapi untuk membahas topik itu Rosita juga nggak sendirian ya Sobat Aspirasi, karena di sini Rosita udah kedatangan narasumber spesial yang datangnya jauh banget Sobat Aspirasi dari bagian barat Pulau Jawa ya. Bukan mahasiswa UB tapi mahasiswa Universitas Pajajaran. Selamat pagi Kak Rasya. Pagi Kak Alia. Wah, Kak Rasya ini ya kalau Rosita pernah kenal gitu ya. Sebelumnya Kak Rasya ini adalah Ketua Paguyuban Beasiswa KSE Universitas Pajajaran. Makanya itu ya, Sobat Aspirasi kita di sini mau membahas gitu ya seputar gimana cara kuliah di tengah inflasi. Salah satu caranya adalah melalui beasiswa. Kita udah bersama Kak Rasya di sini ya, Sobat Aspirasi. Mungkin Kak Rasya boleh diperkenalkan dulu ke Sobat Aspirasi yang belum kenal sama Kak Rasya nih. Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Muhammad Rasya, aku dari Universitas Pajajaran, aku jurusan Fakultas Peternakan, jurusan Ilmu Peternakan angkatan 2024. Nah, alhamdulillah tahun ini aku diamanahi sebagai, Ketua Paguyuban KSE Unpad tahun 2026-2027, gitu. Oke, wow, jauh-jauh dari Iya, Unpad ke Malang nih. Kalau iya. boleh tahu nih ngapain di Malang gitu? Ya kita main-main aja Oh, gitu, main-main karena aja. lebih ke penasaran sih, katanya kan Malang Bandung gitu ya, mirip-mirip kayak gitu, Betul terus juga betul. pengen membuktikan gitu ya, mana I sih see, iya ya. gitu. Oke, dari Bandung ke Mhm, Malang main-main gitu ya. mhm, Kalau boleh tahu nih kesibukan Kak Rasya mhm, selama menjadi, baru-baru ini ya iya. diangkat menjadi, Ketua Paguyuban KSE Unpad itu sudah ngapain aja, Kak? Oke, untuk sejauh ini ya, Mhm. kebetulan kan, di KSI Unpad itu sendiri udah terbentuk dari BPI-nya itu sendiri kan ya. Oh, I Udah see. ada, wakil, ketua, terus juga udah ada bendahara sama sekretaris. Mmm, Untuk sejauh ini progres di KSI Unpad itu, kita sudah mulai menyusun program kerja yang akan kita laksanakan selama kurang lebih 1 tahun ke depan. Terus mmm, juga kita udah mulai, mencoba evaluasi dari yang sebelumnya, mhm. kabinet sebelumnya dan juga yang, akan datang, seperti itu. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di sebelumnya itu bisa terselesaikan di kabinet aku, seperti itu. Oke, wow, sudah berjalan ke depan gitu Sudah, ya. Tapi kalau boleh flashback nih mhm, perjalanan Kak Rasya sendiri mhm. untuk menjadi ketua paguyuban KSE Unpad ini berawal dari mana sih, Kak? Oke, sebenarnya awalnya nih aku masuk KSC itu sendiri, itu aku belum dapat info dari siapa-siapa gitu, cuman Mhm, tiba-tiba temen tuh asbun aja gitu kayak ngomong, "Eh, ada oke. beasiswa nih, daftar yuk," kayak gitu. Dan alhamdulillah pada saat itu lolos tahap pertama, terus tahap kedua yang sama alumni itu kita Mhm, wawancara, mhm, terus baru pada saat pengumuman ada nama aku di situ. mmm, Nah, itu untuk awalnya, kemudian untuk menjadi langkah aku menjadi ketua, awalnya aku tuh tipikal mahasiswa bukan yang ingin ada peran lebih gitu kepada yang lainnya kayak gitu. Cuman pada saat aku oh, melihat di KSC ini bener-bener sangat berasa banget dampaknya, mhm. jadi aku merasa kayak, "Oke, ini menjadi tantangan buat diri aku sehingga aku ingin mencalonkan diri aku menjadi ketua," seperti itu. Oh, oke. Berarti berawal dari asbun aja, terus ada keinginan dari Kak Rasya Iya, untuk menjadi ketua gitu ya, lebih berdampak kepada masyarakat dan sekitarnya. betul. Jadinya sekarang alhamdulillah menjadi ketua Alhamdulillah. paguyuban KSN4 di periode baru ini. Anyway, aku juga notice Kak Rasya hari ini pakai PDH Oh KSE iya, kebanggaan bisa sama dilihat ya. almet kebanggaan ya. Boleh ditunjukin Iya, dulu ke sobat aspirasi? nih logo Unpadnya teman-teman ya. Ini logo paguyuban KSC-nya. Oh, I see. Anyway, Rosita juga sama nih Mhm, sebagai awardee beasiswa KSE ya. mhm. Untuk PDH-nya juga sama Kak, kita warnanya merah Merah gitu. ya? Iya, merah gitu. Jadi kayak aku ngelihat Kak Rasya nih ngelihat diriku sedang Iya. memakai PDH KSE dan Almed UB juga gitu. Oke, oke. Oke. Nah, salah satu kesamaan dari kita ya, Sobat Aspirasi, kita di sini sebagai mahasiswa gitu. Mhm, Ngomongin soal kuliah di tengah inflasi ya, apalagi di Bandung ya, yang mhm,
mungkin Rosita dengar itu biaya hidupnya lebih besar di sana daripada di Malang gitu. betul. Menurut Kakak di tengah inflasi ini Mhm ya, mhm. apa yang menjadi perbedaan paling besar gitu, tantangan paling besar ketika, hidup di sana gitu? Oke, sebenarnya untuk tantangan, hidup di sana ya, Mhm, karena mungkin destinasi wisata yang begitu banyak sehingga pengunjungnya juga banyak gitu ya, mhm, itu yang menyebabkan, harga-harga yang tadinya mungkin menurut kita sebagai, mahasiswa itu normal gitu, heeh, mahasiswaable lah ya bahasanya, iya terus betul, tiba-tiba, naik sebegitu oke, naiknya seperti itu. Jadi kayak, apa ya, itu menjadi tantangan kita sebagai mahasiswa untuk bisa bertahan sih di inflasi itu, mhm, seperti itu dengan harga yang tiba-tiba normal jadi naik, terus juga mhm. yang tadinya kita bilang, "Ah, ini mahasiswaable," tiba-tiba jadi, "Loh kok ini kayak harga turis?" Kayak gitu. Kayak Iya gitu, iya iya iya. gitu sih. Tapi kalau dari, kita bicara, soal kebutuhan pokok ya, Kak, Mhm, ya. Kos di sana, kayak makan di sana sama transport di oke, sana mungkin dalam 1 minggu atau 1 bulan gitu, hmm, itu tuh kisaran berapa, Kak? oke, untuk kita bahas secara in general aja ya. Heeh, Kita, iya. untuk makan jujur di sana emang harganya lumayan juga kayak gitu, Oke. di mana kisaran sekitar 20.000 sampai Itu 25.000 satu porsi? satu porsi, Untuk satu kali makan? satu kali makan kayak Udah gitu. ada kayak lengkap gitu, Lengkap, itu udah lauk paket oh gitu, udah gitu. sama minum, seperti itu. Ya satu kali Mhm, makan 20.000 sampai 25.000. mmm, Itu untuk makan sekali makan ya. Terus mhm. untuk transportasi, alhamdulillah di Bandung sendiri itu, untuk Transum ya, Iya? transportasi umum itu udah lumayan banyak kita dari mulai angkot, Oh, bisnya juga kayak gitu, terus mhm, juga ada kereta juga. mmm. Itu dengan harga yang bisa dibilang terjangkau kalau untuk transportasi ya. Tapi untuk harga kos ini bener berbanding terbalik banget gitu. Oh iya? Kalau misalkan kita berkaca dari yang, tahun-tahun sebelumnya ya, Mhm. itu mungkin di harga 500.000 itu udah mendapat kosan yang bisa dibilang untuk kami mungkin laki-laki ya, Mhm mhm. cukup gitu. Kamar mandi dalam, terus juga kamar yang lumayan luas. Oh. Akan tetapi makin ke sini 500.000 kok agaknya cuman kamar sepetak aja ya, kayak Belum gitu. dapat apa-apa Iya, ya? jadi kayak emang lumayan, menggunakan uang banyak sih untuk di Oke, saat zaman sekarang ya, oke. seperti itu. Untuk kisarannya ya untuk bertahan 1 juta sampai 2 jutaan sebulan lah, segitu. Oh, 1 juta sampai 2 juta sebulan ya, Iya, sobat aspirasi. Oke, kalau di Malang sendiri aku agak kaget soal harga mhm. makanan ya, Kak, ya. Iya Meskipun aku warlot gitu, tapi iya, kan aku sering makan, di luar gitu mhm ya. Kalau di Malang itu mungkin kalau di sini mhm. 10.000, 12.000 itu udah dapat Oke, makanan gitu, mhm. Kak. Kayak, oh wow di sana harus 20.000 gitu ya. Mungkin kayak ada warteg-warteg gitu nggak di Iya, sana? untuk makanan yang kalau kita mau mode hemat gitu ya, Heeh mode heeh. survive itu ada aja sebenarnya untuk kayak yang Oh, sekitaran kisaran 10.000 sampai dua belas mmm, ribu atau bahkan yang mmm. mungkin under 10.000 pun ada kayak gitu. Kayak gitu ada Oke. juga gitu. Jadi, kita sebagai mahasiswa yang mencoba bertahan gitu ya, Mhm. itu bisa sih ada gitu untuk escape-nya itu sendiri. Karena kebetulan di depan kosan aku itu kan kayak ada Warmindo gitu kan ya. Oh, Jadi itu, ya. alhamdulillah harga-harganya itu kayak ya masih under 20.000 kayak gitu, under lima Iya belas ribu iya gitu. iya Jadi iya. itu sih. Cuman Mhm. kalau in general kayak kalau kita mau makan di yang di dekat-dekat kampus atau Iya. mungkin yang di sekitaran daerah kosan aku Mhm. itu udah lumayan mahal sih, Mmm. gitu. Berarti kos semakin dekat sama kampus semakin mahal juga ya, Semakin Kak, mahal juga, harganya? bener banget. Oke, ya sama sih kayak di UB ini mungkin ya kalau di sekitaran UB gitu Mhm. kan kos-kosnya mungkin 700 sampai Ah, iya 1 iya, gitu kan mhm. ya. 500 kayaknya udah kamar Ah, sepetak doang bener katanya tadi. iya iya. Jadi emang makin mahal gitu ya. Mhm. Tapi ada satu kebutuhan nih Kak, yang belum disebutkan Apa gitu tuh? mungkin. Karena sekarang, kayaknya kalau nggak ngopi tuh nggak Oke. jalan gitu hidup. Iya iya. Kalau tentang kebutuhan coffee Coffee shop kayak shop gitu, gitu? itu di sana gimana? Kedengerannya di Bandung kan banyak banget ya sobat Iya. aspirasi coffee shop yang oke banget gitu. Oke, sebelumnya aku FYI juga nih buat Kak Alia. Jadi Oke. untuk Unpad sendiri tuh sebenarnya bukan di Bandung ya untuk Iya S1-nya, iya akan iya. tetapi di Sumedang kayak gitu ya. Mmm. Nah, dan kebetulan, Unpad itu kan di Jatinangor gitu ya. Iya. Like Jatinangor tuh kayak literally kayak desa gitu loh, Oh kayak gitu. gitu? Heeh, yang mencoba pelan-pelan untuk diubah menjadi kota kayak gitu. Kayak gitu, Oh. jadi desa yang dikotakan gitu ya. Nah, Oke, jadi dengan menarik. wilayah yang bisa dibilang, lumayan kecil gitu ya, Mhm. itu mereka tuh mencoba untuk menghadirkan berbagai, fasilitas-fasilitas yang berubah menjadi kota, termasuk Oh, juga coffee shop kayak gitu. gitu. Nah, makanya untuk coffee shop di Jatinangor sendiri itu bisa dibilang lumayan banyak banget gitu, dari Mmm. yang harganya
menengah ke bawah, harganya Mhm. menengah, dan juga ada yang high juga, kayak gitu. Jadi Gitu. untuk biasa kan mahasiswa banyak yang WFC gitu kan, pengen work Mhm. from cafe gitu kan, pengen Mhm. yang rapat di kafe kayak gitu, dan Mhm. itu terfasilitasi sih di Jatinangor sendiri. Jadi ada berbagai banyak banget itu kafe-kafe di, sekitaran Unpad seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya berarti mungkin 20.000 gitu Mhm, udah bisa WFCE gitu bisa ya, Kak, ya? bisa banget. Oke, tapi Sumedang, Jatinangor ke Mhm. Bandung itu berapa lama jaraknya? Kurang lebih setelah aku observasi di sini ya, Iya. itu biar kita teman-teman gampang Oh, iya ngebayanginnya iya iya. dari UB ke Batu, Cukup jauh ya cukup jauh, ternyata. Apalagi kalau kita naik Transum itu Heeh. 2 jam, Iya karena sih. berhenti-berhenti, Macet juga. macet, nah itu dia. Oh iya, macetnya di sana gimana? Nah, itu kita macetnya karena itu pokoknya kita terkenal dengan rush hour-nya. Itu ada Mhm. jam-jam bener-bener sibuk banget Bandung Mhm. ya. Mhm. Dari pagi sekitaran jam 6 sampai jam 8, Iya. kalau sorenya sekitar jam 3 sampai jam 5. Itu udah pasti Oke. fix macet. Dan FYI di Bandung juga ada lampu merah terlama mungkin ya. Oh ya, Aku nggak tahu di heeh, Indonesia apa di heeh. mana, tapi di Bandung ada sekitaran sampai berapa ratus detik kayak gitu. Makanya itu dicap kayak lampu merah terlama gitu ya bagi mahasiswa Bandung. Wow, itu kalau sistemnya SKS dan mepet gitu ya, bangun siang, wah itu nggak ngatasin itu kayaknya. Bener. Wow, oke. Tapi menurut pengalaman Kak Rasya Mhm. sendiri, itu berapa lama Kak Rasya pernah kejebak macet gitu? Oke, Rekor rekor rekor. rekornya lah ya. Iya. Biasanya aku tuh dari Bandung ke Jatinangor itu 1,5 jam aja, Oke. tapi kebetulan kemarin Heeh. aku dari Bandung ke Jatinangor hampir 2,5 jam. Agak 2 kali lipat gitu Agak ya, 2 kali Sobat lipat karena Aspirasi. emang Jatinangor aku berarti sekecil itu, Mhm. akan tetapi ada ospek Prabu gitu. Oh iya, ospek di sini juga kalau Iya, Raja Brawijaya kebetulan di Malang kemarin, top 1 dan top 2-nya Malang lagi mhm. ospek bareng, Kak, UM sama UB gitu. Nah, Bayangin di Jalan Veteran ini macetnya kayak apa itu. Wow. sebenarnya bisa dibilang aku bersyukur juga, jadi kebetulan Unpad sama ITB itu sebelahan, Kak, gitu. Dan Mmm. alhamdulillahnya ITB itu ospeknya tuh dimundurin, Kak. Wah, ini kalau ospek bareng aku udah tahu nih Aku arahnya ke bingung mana. banget kayak gitu, karena emang di Jatinangor sendiri kan emang sama-sama kota pendidikan juga ya. Iya, Jadi ada Unpad, ada ITB, ITB, ada juga IPDN, ada juga mhm, IKOPIN. Jadi kayak berbagai mahasiswa tuh banyak di situ iya, loh, dan kalau misalkan heeh. ospek bareng, aduh Unpad aja ini udah bikin macet banget ini. Kemarin sampai kayak hilang sinyal, Kak, serius HP. Oh, Aku mesen Gojek wow. nggak bisa ke kosan yang sedekat itu. Oh, wow, sampai hilang sinyal, susah sinyal ya Susah bahkan ya, sinyal, saking iya, banyaknya yang bener. pakai gitu. Wah, chaos banget di situ sih. Aku sebagai mahasiswa yang, udah, atas itu kayak, Heeh. aduh ya ampun. Wah, iya sih, relate juga ya Mhm, di sini ya. Tapi, kalau juga ngomongin soal beasiswanya ini, mhm, Kak. Menurut Kakak setelah Kakak mendapatkan beasiswa mhm. KSE ini, apa ada sesuatu yang berubah gitu di hidup Kakak? Oke, untuk, sebagai mungkin pandangan aku, melihat Iya, hidup gitu ya. heeh, Aku dari beasiswa KS ini benar-benar berdampak banget buat diri aku, mhm, karena literally aku benar-benar ketemu orang-orang yang emang sekeren itu, dan juga ada orang-orang yang benar-benar aku bisa ambil banyak pelajaran dari mereka kayak gitu. Karena mmm, untuk di Kepura sebelumnya aku benar-benar ketemu banyak orang, dari berbagai fakultas tentu ya. iya. Aku ketemu sama ada salah satu, award di KSE juga, di KSE Unpad itu yang Mapres tahun 2025, 2024 gitu ya, kayak gitu. Jadi Oh, terus juga aku ketemu, eee, anak-anak yang magang di perusahaan-perusahaan besar kayak gitu. mhm, Jadi aku bener-bener kayak, berelasi dengan orang-orang yang keren lah gitu, masya Allah iya keren iya gitu. iya, Jadi betul. aku bisa mengambil banyak pelajaran dari mereka, dan itu bener-bener berdampak banget buat diri aku kayak gitu. Oke, jadi menurut Kakak mendapatkan beasiswa itu sebuah bonus prestasi atau justru menjadi sebuah kebutuhan, Kak? Oke, kalau misalkan kita stigma orang-orang zaman dulu mungkin ya, Iya. mungkin beasiswa itu dicapnya dengan bonus prestasi kayak gitu, kayak Mmm, orang-orang pinter aja. iya. Sedangkan kalau aku melihat di zaman sekarang dengan ekonomi yang kalau bahasa sekarang indeks ekonomi Iya, gitu ya, Indeks Ekonomi. indeks ekonomi kita kayak ngelihatnya tuh beasiswa itu udah menjadi kayak kebutuhan finansial kayak gitu. Karena Mmm, melihat mahasiswa yang didesak sama fokus akademisnya, yang di yes. mana itu juga nggak mengeluarkan sedikit uang gitu, pasti mengeluarkan Mhm, banyak uang, sehingga beasiswa ini menjadi, kebutuhan finansial juga gitu, nggak hanya bonus mmm, prestasi bagi para mahasiswa, seperti itu. oke. Nah, ini banyak yang relate ya, karena mungkin Mhm, kita sesama awardee beasiswa mhm, KSE ya. iya, Nah, kalau menurut Kak Rasya sendiri mhm, ya, dari banyaknya beasiswa yang ada selain KSE, mhm. mungkin apa yang membedakan KSE dengan beasiswa-beasiswa lainnya itu?
Oke, kalau beasiswa lain sebenarnya aku kurang tahu ya, karena aku bukan penerima beasiswa lain juga. Kan Mhm. kalau di KSI sendiri yang pengen aku tonjolin itu emang bener-bener mereka tuh berdampak banget kepada masyarakatnya kayak gitu. Dan kalau, Kak Ali mengobservasi dari, KSI 2 tahun sebelumnya, Mhm. like di tahun 2024, 2025, Oke. itu bener-bener, yayasan KSI itu bener-bener mendorong kita sebagai mahasiswa UR di KSI itu tuh untuk bisa berdampak kepada masyarakat. Ada banyak banget Oh. programnya dari mulai, kepada anak SD, Iya. kepada warga, dan juga kepada sesama mahasiswa juga kayak gitu. Jadi Mmm. benar-benar kayak kita tuh didorong untuk bisa berdampak kepada masyarakat seperti itu. Mhm. Oke. Nah, pengalaman Kakak nih, mungkin program kerja ya di dalam paguyuban. Jadi, Mhm, buat sobat aspirasi, kalau misalnya di KSE itu sendiri kan, sistemnya adalah paguyuban gitu. Jadi betul, sebagai awardee kita tidak bertindak sebagai individu, tapi kita betul, menjadi paguyuban satu keluarga yang mhm, bisa berdampak untuk betul, masyarakat, seperti itu. Nah, menurut pengalaman Kakak nih di mhm, paguyuban KSE Unpad, pengalaman apa yang menurut Kakak itu membuka turning point tadi yang oke, membuat Kakak mhm. ingin mencalonkan diri nih sebagai ketua paguyuban? Oke, untuk, aku pribadi, kemarin itu kebetulan kami KSI Unpad itu berkolaborasi dengan KSI UPI, kayak I gitu. Nah, see. di mana kita tuh bener-bener, kolaborasi, Mhm. gak cuma antar KSI aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan, berbagai elemen masyarakat, kayak gitu. Di mana kita Mmm. melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk, gerakan pungut sampah. Jadi ada Oh. salah satu sungai di daerah Bandung, Mhm. ternyata yang sudah bisa dibilang lumayan udah tercemar banget lah ya, udah Mmm. tercemar dan kita tuh sama-sama bergotong royong untuk Mhm. bisa, menanggulangi permasalahan yang ada di daerah tersebut. Mmm. Seperti jadi dengan, kehadiran itu aku jadi merasa, aku butuh langkah yang lebih lanjut untuk bisa berdampak kepada masyarakat, seperti itu. Jadi kayak itu menjadi Oke. turning point aku untuk Mhm. bisa mencalonkan diri menjadi ketua, kayak gitu. Wow, jadi berawal dari gerakan pungut sampah Iya itu, betul, yang membuka pemikiran Kakak, wah ini kegiatannya sangat berdampak banget betul, gitu, membuka hati Kakak juga betul ya, betul. oke. Nah menurut Kakak juga, Mhm, di dalam paguyuban itu gimana sih Kak adanya peran relasi, oke, kepemimpinan, dan mhm. juga, apa namanya, kepedulian sosial itu dibentuk di situ? Apa peran Oh, penting paguyuban menurut Kakak? oke, peran penting paguyuban KSS sendiri dalam, eee membangun relasi, Mhm. kepemimpinan. Jadi di KSE itu kan kita bermitra dengan 35 PTN ya, Mhm. dan 35 PTN itu tuh nggak cuman yang, ya udah jalan sendiri-sendiri gitu, Mhm. enggak seperti itu. Jadi kita kayak bener-bener, satu atap bareng ibaratnya gitu, kita satu atap bareng dan kita bisa bekerja sama bareng gitu loh, Iya. kayak gitu. Jadi, eee, kayak kemarin aku cuman nggak berkolaborasi dengan KSE UPI aja, ada satu waktu aku bener-bener membangun relasi dengan, Untirta yang ada di, Oh, Banten. iya iya iya. Kayak gitu. Jadi, bener-bener kita nih walaupun, kita berbeda kampus, tapi kita Mhm. tetap satu alma mater gitu, kita tetap Iya sama-sama besuan KSE gitu loh. Dan iya. itu yang bener-bener membuat, apa ya, point of pentingnya gitulah. Jadi, kita bisa sama-sama membangun relasi satu sama lain, Mhm seperti itu. mhm. Mana, Best One KS ini orangnya keren-keren ya tadi, ada Betul Mapres juga, betul. terus ada entrepreneur di situ. Jadi relasinya banyak banget ya Sobat Aspirasi. Oke, nah ini Sobat Aspirasi udah mulai kepo nih gimana cara Oke. daftarnya, terus mungkin yang paling penting adalah tipsnya biar lolos nih Kak. Ala Kak Rasya, tips biar lolos, beasiswa beasiswa KS Eee, ini apa? menurut aku mungkin dari cara daftarnya dulu mungkin ya. Cara Ya. daftarnya jadi, biasanya untuk KSS sendiri itu biasanya dibuka di awal tahun, teman-teman. Jadi di awal Mmm. tahun, pantau terus aja misalkan teman-teman dari berbagai universitas yang ada di Indonesia, teman-teman pantau biasanya tuh di tiap universitas tuh ada paguyuban KSE-nya, seperti itu yang Yes. bermitra ya tentunya. Nah, setelah udah, memantau Instagram-nya atau media sosialnya, itu teman-teman bisa, mengikuti alur-alur yang, disampaikan oleh media sosial paguyuban KSE tersebut, kayak gitu, dan bisa mengikuti, alur-alur pendaftarannya. Nah, untuk tips and trick dari aku pribadi, jadi untuk teman-teman, ini, lebih ke apa ya, poin plusnya dari KSE itu sendiri. Jadi KSE itu tuh kayak beasiswa yang nggak cuman kita ngasih bantuan finansial aja, tapi kita tuh ditugaskan untuk bisa berdampak kepada masyarakat juga, seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa KSE, perbanyaklah pengabdian teman-teman kepada masyarakat. Itu yang pengen Oke. aku sampaikan. Oke, Mhm. mantap. Jadi, Kalau mhm, kalau untuk pengabdian kepada masyarakat itu sendiri merupakan, eee, poin plusnya yang dimiliki mhm, oleh mahasiswa untuk bisa ibaratnya menaikkan branding mahasiswa tersebut kepada yayasan, seperti itu. I Jadi mereka see, ya. tuh, pengalaman mereka ketika nanti masuk ke paguyuban, itu tuh Mhm, nggak bener-bener yang kosong banget, tapi mhm, mereka tuh punya pengalaman juga, seperti oke, itu. Jadi bisa berdampak lebih lanjut kepada masyarakat, seperti itu. oke. Oke, sobat aspirasi, tapi kalau misalnya IPK gitu dilihat juga nggak?
Nah, untuk IPK, terus Mhm, juga prestasi iya, lainnya? prestasi organisasi, mungkin Mhm, kepanitiaan juga ya, mhm, itu juga bisa dibilang salah satu penilaian juga. oke. Mungkin kalau dari sisi IPK, di situ kayak pihak yayasan tuh melihat apakah kita bisa survive gitu selama di Ah, perkuliahan dengan cara melihat IPK kita tersebut, kayak gitu. oke. Apakah kita bisa ada growth gitu Mhm, dalam diri kita yang bisa lihat IPK kita naik apa enggak, seperti itu. mmm, Kemudian untuk dari organisasi atau prestasi, mhm, itu kalau sisi organisasinya, karena kita berbentuk paguyuban gitu iya, ya, jadi kayak kita nih emang ditugaskan untuk bisa bekerja sama apa enggak, mmm, kayak gitu. oke. Jadi kayak itu menjadi nilai juga bagi yayasan. Kalau untuk Wah, prestasi juga, mhm, eee, itu ingin melihat apakah dengan masuknya mahasiswa di KSE, apakah itu bisa membuat mahasiswa lebih berprestasi apa enggak mhm. dengan bantuan finansial yang mereka berikan, seperti itu. Wah, kayaknya banyak banget ya obrolan kita seputar beasiswa KSE ini yang nggak kerasa ya Sobat Aspirasi, udah hampir 30 menit nih. Nah, kalau misalnya Rosita boleh menyimpulkan ya tadi dari insight dari Karasya, dari jauh-jauh ya, dari Unpad ke UB gitu, datang untuk menyapa Sobat Aspirasi dan memberikan tips untuk beasiswa KSE. Jadi, jangan lupa untuk mengambil insight dari Karasya ini, yang terawalnya dari Asbun aja, ternyata tergerak hatinya untuk bisa join dan juga mencalonkan diri menjadi ketua paguyuban KSE. Catat ya tipsnya tadi Sobat Aspirasi. Terima kasih banyak Kak Rasya sudah Makasih juga Kak menyempatkan Alia. waktunya untuk datang dan Mhm, menyapa Sobat Aspirasi di rumah. iya. Dan Sobat Aspirasi, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!